Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu Allahu. Alhamdulillahilladzi khalaqan nas min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'inda Allahi atqakum. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tamassaka bi dinihi ila yaumi yub'atsun. Usikum wa nafsi bi taqwallah wa akhudhukum ala ta'atihi la'allakum turhamun. Wa qala Allah ta'ala fi al-Qur'an al-Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Sadaqallahu. Alhamdulillah wa syukurillah kita ucapkan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga pada siang hari ini kita bisa datang ke masjid untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai umat, sebagai hamba. Di saat yang sama kita berada di bulan Al-Muharram. Selawat dan salam kita haturkan kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umat dari alam jahiliyah menuju alam nur Islam, menuju alam hidayah, menuju alam tauhid, yang membawa perubahan umat sehingga menjadi manusia-manusia yang beradab di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Hari ini adalah bulan Al-Muharram yang sebelumnya disebut dengan bulan Sifrul Ula. Bulan Sifrul Ula diganti dengan Syahrullah Al-Muharram sebagai bulan pertama di tahun yang mengambil semangat dari hijrah baginda Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dari Makkah ke Madinah merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting, merupakan peristiwa yang sangat besar yang dihadapi dalam perjalanan dakwah. Betapa tidak Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat berhijrah meninggalkan keluarga, saudara, harta, kampung halaman menuju Madinah, menuju perubahan itu sendiri. Di saat yang sama, kaum muslimin pada saat itu dibayang-bayangi dengan berbagai macam ancaman dan gangguan. Tapi dengan modal iman dan cinta sejati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah dan para sahabatnya siap meninggalkan segala yang mereka cintai menuju kota Madinah. Karena itu, pantaslah kalau hijrah disebut sebagai peristiwa yang besar, peristiwa yang bersejarah dalam kajian Islam. Peristiwa yang bersejarah
sirah semesta. Apalagi hijrah secara maknawi adalah meninggalkan segala macam bentuk yang Allah larang atas kita menjadi sebuah keharusan, dan menjauhi segala macam bentuk larangan-larangan Allah Subhanahu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, "Al-muhajiru man hajara ma nahaa Allah." Orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang Allah. Peristiwa hijrah yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya mempunyai makna dan hakikat yang sangat berarti dan penting dalam dakwah dan perjuangan Islam. Ada 3 hakikat utama yang bisa kita tangkap dalam peristiwa hijrah Rasulullah SAW. Pertama, hijrah merupakan penentangan secara terang-terangan terhadap para penindas yang melampaui batas-batas kemanusiaan yang dilakukan oleh kalangan kafir Quraisy. Ini berarti kepada siapapun yang bertindak sebagai penindas harus ditentang, meskipun hanya dalam bentuk meninggalkan. Kedua, hakikat dari hijrah Nabi dan para sahabatnya adalah kecaman langsung terhadap siapa saja yang tetap berada dalam kemungkaran, siapa saja yang tetap dalam kebatilan. Ini berarti siapa saja yang berpegang pada kebatilan harus dikecam, yang paling tidak adalah dengan meninggalkan. Ketiga, menghindarkan diri dari kesesatan menuju petunjuk dan ketenteraman. Hal ini merupakan tuntunan kepada siapa saja yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, sehingga kaum muslimin memang harus melakukan pemberontakan terhadap segala macam bentuk kekufuran dan tidak mau menyerah begitu saja terhadap musuh-musuh yang berpihak pada batil. Dengan demikian, peristiwa hijrah merupakan peristiwa sangat agung. Karena itu setiap muslim harus memiliki himmatul hijrah, semangat hijrah dalam kehidupan. Peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya sendiri harus bisa kita ambil ibrah atau pelajaran di dalam. Kaum muslimin sidang Jumat ini, kalau kita mau mengambil ibrah, dan memang kita harus mengambil ibrah dari setiap kajian terhadap sejarah, maka setidak-tidaknya akan kita peroleh 3 pelajaran dari peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Pertama, hijrah merupakan bentuk pengujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi dan pengikutnya akan rasa fiqh percaya terhadap dakwah dan perjuangan. Allah memang menguji sejauh mana rasa percaya mereka terhadap ajaran Islam yang selama ini sudah diyakini kebenaran. Rasa fiqh ini memang betul-betul diperoleh Nabi dan para sahabatnya. Apalagi hijrah merupakan tujuan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala guna pemantapan iman dan Islam. Dalam hal ini dijelaskan dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nas an yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Artinya, apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan begitu saja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar keimanannya, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Dengan menjadi orang yang sudah teruji keimanannya, tentu saja dia akan menjadi orang yang memiliki rasa tanggung jawab terhadap
yang terjadi pada para sahabat setelah mereka berhijrah. Maka setiap kita tentu saja harus terus meningkatkan rasa fiqh kepada Islam, dalam arti tidak ragu sedikit pun akan kebenaran Islam, meskipun harus menderita dalam perjuangan menegakkan kalimat tauhid. Yang kedua, yang menjadi pelajaran bagi kita dari peristiwa hijrah Nabi besar Muhammad SAW adalah terwujudnya ukhuwah Islam. Hal ini menandakan bahwa kaum muslimin harus memang mewujudkan ukhuwah dan mengokohkannya dalam kehidupan ini. Para sahabat karena memang sudah teruji keimanannya, mereka dengan mudah bisa mewujudkan dan mengokohkan ukhuwah Islamiyah. Begitulah memang persaudaraan yang kita lihat, yang kita baca dalam sirah-sirah nabawiyah, persaudaraan antara muhajirin dan al-ansar. Ukhuwah yang diwujudkan oleh Rasulullah SAW merupakan gambaran dari ukhuwah yang indah dan mempesona. Betapa tidak, ketika muhajirin tiba di Madinah dan belum lagi mereka turun dari untanya, tidak ada satupun dari muhajirin yang tidak disediakan tempat tinggal dan segala fasilitasnya yang wajar. Sementara pemuda-pemuda yang masih membujang telah disediakan wanita yang salihah untuk diperistri oleh mereka. Meskipun demikian, para sahabat muhajirin bukanlah tipe manusia yang senang dengan fasilitas gratis. Mereka tetap berusaha untuk mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan. Hakikat hijrah ini ukhuwah Islam, ukhuwah watani, ukhuwah insaniyah. Karena kita sadar kita harus memahami ini untuk dakwah Islam. Yang ketiga, menjadi ibrah bagi kita dari peristiwa hijrah adalah membuktikan bahwa Islam itu harus didakwahkan dengan dakwah yang rasul. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Dakwah Islam harus didakwahkan dengan dakwah yang rasul, dakwah yang masuk akal, dalam arti dakwah yang dilaksanakan oleh Nabi adalah dakwah yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari maksud-maksud jahat musuhnya. Tetapi Nabi tetap mempersiapkan dakwah dan memperjuangkan dengan baik. Karena itu semua strategi perjuangan Nabi bisa ditiru oleh para sahabat dan kaum muslimin di kemudian hari. Hal ini karena Nabi sendiri memang tidak tahu kapan beliau akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi Nabi, yang penting beliau harus menyiapkan dakwah dan perjuangan sebaik mungkin. Nabi tidak pernah berpikir tidak perlu menyiapkan strategi perjuangan, karena nanti juga kalau sulit akan ditolong oleh Allah. Sama sekali tidak demikian. Dakwah yang Rasulullah juga tampak dari dirahasiakannya oleh para sahabat, khususnya oleh Ali bin Abi Thalib, tentang kemana Rasulullah pergi dan berada ketika kediaman Nabi digerebek oleh orang-orang kafir. Bahkan ketika dalam perjalanan ada orang kafir yang mengejarnya, sehingga akhirnya orang itu masuk Islam. Nabi tetap agar orang yang baru masuk Islam itu merahasiakan bukti perjalanannya menuju Madinah. Ini semua menggambarkan bahwa dakwah Islam merupakan dakwah yang rasional, dakwah yang bisa dilaksanakan oleh generasi di kemudian hari. Dengan demikian, bisa kita sadari bahwa hijrah merupakan peristiwa yang sangat penting, merupakan peristiwa tonggak perjuangan dakwah Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW. Hakikat daripada hijrah Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW, supaya kita umatnya, kaum muslimin dimanapun berada, untuk selalu berfastaghfirul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, dan juga berlomba-lomba dalam menjauhi segala macam bentuk kemungkaran. Itulah hakikat daripada hijrah.
Itulah hakikat daripada hijrah Nabi Muhammad SAW hari ini, dan itu lebih baik dari hari kemarin. Hari esok tentu harus lebih baik dari hari ini. Tahun ini 1445 Hijriah harus lebih baik dari tahun 1444 Hijriah. Tahun 1446 Hijriah tentu harus lebih baik dari tahun 1445 Hijriah. Itulah hakikat hijrah Rasul. Fastabiqul khairat ila Allahi marji'ukum jami'an. Ketika kaum muslimin berlomba-lomba dalam mengerjakan kebajikan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, pada akhirnya nanti Allah Subhanahu wa taala memanggil kita orang-orang yang sukses dalam dakwah, orang yang sukses dalam keimanannya, dengan ucapan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa tadhkirati tilawatan ana al-layli was-sahari. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tamassaka bi dinihi ila yaumil ba'ats. Usikum wa nafsi bi taqwallah وأخذكم على طاعته لعلكم ترحمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.